Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di YouTube channel Dapur Salmi. Pada video kali ini kita akan membuat roti kukus. Ini tuh sangat simpel ya, bahannya juga sangat simpel, dijamin teman-teman langsung bisa buat. Dan ini tuh sangat cocok ya dijadikan sebagai teman ngemil saat lagi ngeteh atau lagi ngopi. Dan ini juga sangat cocok banget dijadikan sebagai ide jualan atau isian snack box. Daripada teman-teman penasaran dengan cara pembuatannya, yuk simak video ini sampai selesai dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Pertama-tama di sini sudah kita siapkan wadah bersih, kemudian kita tuangkan 8 sendok makan tepung terigu. Masukkan ragi instan sebanyak setengah sendok makan. Tambahkan minyak goreng sebanyak 1 sendok makan. Kemudian kita siapkan air sebanyak 30 ml dan kita larutkan gula pasir sebanyak setengah sendok makan. Ini kita aduk-aduk sampai larut dulu ya. Jika gulanya sudah larut, ini langsung saja kita tuangkan, kita masukkan sedikit demi sedikit terlebih dahulu ya. Dan kita langsung aduk-aduk, ini kita ulen atau kita aduk menggunakan tangan saja ya. Nah, ini adonannya sudah terbentuk ya, sudah tercampur dengan merata. Selanjutnya kita masukkan mentega sebanyak 1 sendok makan. Kemudian ini kita uleni kembali sampai menteganya ini benar-benar tercampur dengan merata. Nah, ini sudah cukup ya untuk kita ulen. Kemudian ini kita bulatkan seperti ini dan akan kita diamkan selama 1 jam atau sampai adonannya ini benar-benar mengembang. Nah, ini dia adonan yang sudah kita diamkan selama 1 jam, kita uleni kembali. Oh iya, tadi lupa ya untuk di-record saat baru dibuka penutup pancinya. Jadi setelah dia mengembang, ini kita ulen kembali ya, agar tidak ada udara yang terperangkap di dalam adonan. Selanjutnya ini akan kita bentuk-bentuk. Pertama-tama ambil secukupnya adonan. Nah, ini kita kira-kira saja ya, karena ini tidak untuk dijual tapi dijadikan sebagai cemilan saat di rumah. Nah, jadi kita tidak buat banyak dan ini juga ukurannya lumayan besar. Selanjutnya ini kita bulatkan seperti ini. Lalu ini kita pipihkan ya, dan untuk bagian pinggirannya ini kita tipiskan, tapi untuk bagian tengahnya itu jangan terlalu tipis, usahakan masih agak sedikit tebal. Kalau teman-teman bisa juga ya untuk digilas pakai rolling pin atau gelas atau alat lainnya. Nah, selanjutnya ini kita masukkan isiannya. Di sini kita menggunakan isian meses coklat ya, masukkan secukupnya. Lalu ini kita rekatkan dengan rapi juga ya, agar tidak mudah pecah nanti. Jadi seperti ini dijamin teman-teman langsung bisa ya, karena ini tuh sangat mudah untuk cara pembuatannya. Nah, selanjutnya ini agar lebih rapi lagi bulatannya, kita bulat-bulat seperti ini. Nah, jadi hasil bulatannya seperti ini ya, sudah rapi. Nah, selanjutnya ini akan kita diamkan, tapi sebelum itu kita berikan dulu alas. Nah, untuk alasnya ini bungkus nasi kuning yang sudah kita gunting-gunting ya. Nah, jadi ini dia hasilnya. Ini tuh hanya menghasilkan 4 buah ya, tapi ini tuh ukurannya besar-besar. Kalau teman-teman kasih kecil lagi bisa menghasilkan lebih banyak. Selanjutnya ini akan kita diamkan ya sampai rotinya ini mengembang. Nah, ini dia rotinya udah mengembang ya. Selanjutnya ini akan langsung kita masak. Pertama-tama di sini sudah kita siapkan kukusan, sudah kita panaskan. Nah, jika sudah panas ini langsung saja kita masukkan rotinya 1 per 1. Karena ini hanya 4 buah, jadi bisa ya untuk langsung saja kita masak sekali masak. Ini kita masak selama 5 menit ya. Nah, setelah kita masak selama 5 menit, ini jangan langsung dibuka ya. Ini kita diamkan dulu sekitar 3 menit atau 4 menitan.
Setelah 3 menit atau 4 menitan kita diamkan, ini sudah bisa untuk kita angkat ya teman-teman. Jadi fungsi kita tidak langsung buka saat dia masak tadi adalah agar rotinya ini tetap menul-menul, dia tidak kempes untuk bagian atasnya. Nah, jadi ini dia hasilnya ya setelah kita angkat semuanya. Dan ini juga sudah lumayan dingin, tidak terlalu panas lagi. Kelihatan banget ya kalau ini tuh empuk. Nah, kemudian ini akan kita coba belah. Nah, kita lihat bagian isinya. Wow, Masya Allah. Untuk coklatnya ini lumer banget ya teman-teman. Ini dijamin anak-anak pasti suka. Selain dijadikan sebagai cemilan, ini sangat cocok ya dijadikan sebagai ide jualan atau isian snack box. Jadi teman-teman bisa titip di kantin atau di warung-warung, dijamin laris manis. Ini tuh enak banget ya saat dimakan masih panas-panas atau hangat-hangat. Pertama-tama kita siapkan tepung terigu. Di sini kita hanya menggunakan 8 sendok makan untuk tepung terigunya. Kemudian kita masukkan ragi instan sebanyak setengah sendok makan. Siapkan air putih secukupnya, ini tuh sekitar 50 ml ya, dan kita tambahkan juga setengah sendok makan gula pasir. Kemudian kita larutkan dulu untuk gula pasirnya. Nah, jika sudah agak larut, ini bisa langsung saja kita tuangkan ke adonan tepungnya. Kita masukkan sedikit demi sedikit terlebih dahulu. Selanjutnya ini akan kita aduk-aduk sebentar, kita aduk-aduk menggunakan sendok saja ya. Jika adonannya sudah mulai terbentuk, ini kita uleni saja menggunakan tangan ya agar lebih cepat. Selanjutnya ini kita tambahkan mentega sebanyak setengah sendok makan. Kemudian kita uleni kembali sampai menteganya ini benar-benar tercampur dengan merata. Nah, ini udah cukup ya, menteganya sudah benar-benar tercampur dengan merata. Selanjutnya ini kita masukkan pewarna. Untuk pewarnanya ini yang pandan ya, pewarna hijau. Kemudian ini kita uleni kembali sampai warnanya benar-benar tercampur merata di adonannya. Jika teman-teman ingin lebih cepat bisa menggunakan mixer ya. Nah, ini udah cukup ya, warnanya sudah tercampur dengan merata dan sudah kalis juga. Nah, selanjutnya ini kita bulatkan seperti ini. Kemudian akan kita diamkan selama 1 jam atau sampai adonannya ini mengembang. Setelah kita diamkan selama 1 jam, adonannya ini sudah mengembang 2 kali lipat ya. Selanjutnya kita keluarkan udara yang terperangkap di dalam adonannya. Dan ini akan kita ulen sebentar. Kemudian ini kita pindahkan ke atas meja kerja, dan jangan lupa juga meja kerjanya kita baluri dengan sedikit tepung terigu. Kemudian untuk adonannya ini kita buat memanjang seperti ini ya. Lalu ini akan kita potong-potong menjadi beberapa bagian. Untuk ukurannya ini kita kira-kira saja, kalau teman-teman punya timbangan bisa ditimbang terlebih dahulu ya. Lanjut kita ambil satu adonan seperti ini, kemudian kita bulatkan. Nah, setelah kita bulatkan ini, kita taruh ke atas meja kerja, kemudian ini akan kita gilas. Nah, kemudian untuk gilasnya ini kita gilas agak memanjang seperti ini, kemudian bagian sampingnya juga. Jika sudah seperti ini, masukkan isiannya. Di sini kita menggunakan meses coklat. Nah, untuk adonannya ini kita gilas jangan terlalu tipis ya teman-teman. Nah, kemudian ini kita lipat seperti ini. Selanjutnya ini jangan dulu kita lipat sampai ke ujungnya ya. Kita berikan dulu potongan-potongan seperti ini. Kita gunakan pisau atau sendok bisa juga, asalkan garisnya itu dia terpotong ya. Nah, selanjutnya ini akan kita lipat sampai di ujungnya. Kita lipat dengan rapi ya. Agar tidak lengket seperti ini bisa ditambahkan sedikit dengan tepung terigu ya.
Nah, jadi hasilnya itu seperti ini, sangat cantik dan unik banget ya. Nah, selanjutnya ini akan kita diamkan sampai dia mengembang, tapi sebelum itu kita berikan dulu alas. Ini tuh bungkus nasi kuning ya. Nah, ini dia hasilnya setelah semuanya kita bentuk, dan ini akan kita diamkan sampai dia mengembang. Nah, kita tutup menggunakan kain bersih ya. Jika sudah mengembang, ini kita buka saja, dan ini sudah siap untuk kita kukus ya. Di sini sudah kita panaskan kukusan, kemudian langsung saja kita masukkan satu per satu. Untuk sekali masak ini hanya muat 4 ya, karena ini tuh ukurannya besar-besar. Nah, selanjutnya ini akan kita masak selama 5 menit. Jika sudah 5 menit, jangan langsung dibuka ya untuk tutupannya. Ini kita diamkan selama 3 menit dulu. Selama kita diamkan ini kondisi apinya sudah mati ya. Nah, setelah 3 menit kita diamkan, ini sudah bisa untuk kita angkat ya. Nah, ini dia hasilnya roti lilit pandan kita. Hasilnya sangat cantik ya, bentuknya sangat unik, dan ini kelihatan banget empuk. Nah, ini tuh cocok banget ya dijadikan sebagai teman ngeteh atau teman ngopi. Ini tuh mantap banget. Selain itu, ini juga bisa dijadikan sebagai ide jualan atau isian snack box ya. Nah, kemudian ini akan kita coba lihat untuk bagian isinya. Nah, ini coklatnya lumer ya. Dan ini akan kita coba rasa. Masya Allah, ini tuh benar-benar enak ya, empuk, coklatnya juga pas, ini manisnya. Masya Allah banget deh, ini dijamin banyak yang suka. Oke, sampai sini dulu ya resep kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.